Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian yang berjudul Peran Stres Kerja dalam Pembentukan Perilaku Budgeting, Analisis pada Karyawan Generasi Z. Di sini diketuai oleh Nala Tikusuma beserta anggota yang dari Universitas Sarjana Wiatata Mahasiswa yang memiliki kompeten dalam bidangnya masing-masing. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang generasi Z yang semakin mendominasi tenaga kerja di Indonesia menghadapi tuntunan dan tekanan kerja yang tinggi yang memicu meningkatnya stres kerja. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh berbagai studi, salah satunya di wilayah Jawa, DIY, dan Jawa Tengah. Berdasarkan Job Demand Research Model, stres kerja yang muncul akibat tingginya job demand dan rendahnya job resource dapat menurunkan keterkaitan kerja dan mendorong perilaku quick thinking. Namun, temuan penelitian sebelumnya mengenai hubungan stres dan quick thinking masih tidak konsisten. Sementara, kajian yang berfokus pada generasi Z di perusahaan swasta Jawa Tengah masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh stres kerja terhadap kecenderungan good living dengan memasukkan kepuasan kerja sebagai variabel mediasi. Untuk tujuan penelitian di sini, menganalisis pengaruh stres kerja terhadap kecenderungan good living pada generasi Z di perusahaan swasta Jawa Tengah, menguji peran mediasi kepuasan kerja dalam hubungan antara stres kerja dan good living, memberikan pemahaman empiris mengenai bagaimana tuntutan kerja dan kondisi psikologis mempengaruhi perilaku kerja generasi muda. Di sini, kebaruan atau novelty penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap generasi Z di perusahaan swasta Jawa Tengah. Kelompok yang masih jarang diteliti dalam konteks hubungan antara stres kerja, perusahaan, kepuasan kerja, dan motivasi. Penelitian ini juga menawarkan kebaharuan melalui integritas variabel mediasi kepuasan kerja untuk menjelaskan mekanisme psikologis yang menghubungkan stres kerja dengan kecenderungan quitting, suatu pendekatan yang belum banyak digunakan dalam studi serupa. Selain itu, penelitian ini juga mengaplikasikan job demand research model untuk memberikan kerangka teoritis yang lebih komprehensif dalam memahami dinamika kehidupan kerja, sumber daya psikologis, dan perilaku bisnis pada tenaga kerja muda, sekaligus memberikan bukti empiris baru guna menjawab inkonsistensi temuan penelitian sebelumnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa job stress terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap quitting, di mana meningkatnya tekanan kerja mendorong karyawan generasi Z untuk menarik diri secara pasif sebagai bentuk coping dalam menjaga keseimbangan energi emosional. Job stress juga terbukti menurunkan job satisfaction. Meskipun penurunan kepuasan kerja tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap quitting, sehingga kepuasan kerja tidak berperan sebagai mediator. Temuan ini menegaskan bahwa code meeting pada generasi Z lebih dipengaruhi oleh faktor psikososial, nilai generasi sosial, serta kebutuhan akan work-life balance dibandingkan sekedar evaluasi afektif terhadap pekerjaan. Dengan demikian, pengaruh job stress terhadap code meeting bersifat langsung dan mencerminkan mekanisme proteksi diri bukan hasil dari penurunan kepuasan kerja. Yang terakhir, kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa job stress merupakan determinan utama for waiting pada generasi Z di sektor swasta Jawa Tengah. Meskipun job stress menurunkan kepuasan kerja, kondisi tersebut tidak cukup kuat untuk menjelaskan perilaku code quitting. Temuan ini menunjukkan bahwa code quitting berakar pada kebutuhan perlindungan sumber daya psikologis di tengah tingginya tuntutan kerja. Secara praktis, organisasi tidak dapat hanya mengandalkan peningkatan kepuasan kerja untuk menekankan quote quitting, tetapi harus fokus pada pengurangan beban kerja, penjelasan peran, peningkatan dukungan supervisor, dan penciptaan lingkungan kerja yang responsif terhadap kebutuhan generasi muda.
Penelitian ini juga memiliki keterbatasan karena analisis cross-seksional dan konteks wilayah, sehingga penelitian mendatang perlu memperluas konteks menggunakan metode longitudinal serta memasukkan variabel psikologis lain agar pemahaman tentang code switching semakin komprehensif. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, dimohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.